Saya Benix dengan ini ingin menyampaikan rasa duka cita yang sedalam-dalamnya kepada rakyat Indonesia, khususnya kepada saudara-saudara kita yang terdampak bencana hujan badai siklon tropis yang mengakibatkan longsor dan banjir di Aceh, di Sumatera Utara, dan di Sumatera Barat. Dan saya dengan ini juga turut merasakan kesedihan dan belasungkawa atas hilangnya lebih dari 400-an jiwa ya, manusia yang terdampak bencana ini. Dan di tengah musibah ini saya juga mau mengingatkan buat teman-teman sekalian bahwa kekuatan terbesar bangsa kita itu adalah solidaritas. Jadi saya mau minta untuk kepada kita semua, rekan-rekan semua, untuk saling terus tolong menolong, bahu-membahu, gotong royong dalam memberikan bantuan, dalam memberikan dukungan, baik dari segi materi, dari segi tenaga, waktu, dan yang terpenting dukungan dalam bentuk doa supaya saudara-saudara kita di wilayah yang terdampak bisa segera dipulihkan. Semoga masa yang sulit ini dapat segera kita lewati bersama. Guys, ngeri banget ini guys. Singapura diambang kehancuran. Ini benar-benar sesuai dengan ramalannya Lawrence Wong, Perdana Menteri Singapura, yang udah meramalkan kemunduran, kehancuran ekonomi Singapura sudah di depan mata. Dan ini betul-betul mengerikan karena apa? Teman-teman tahu dalam beberapa waktu terakhir sudah terjadi PHK massal di mana-mana. Puluhan ribu orang dipecat di Singapura. So kalau lu penasaran kok bisa sih kehancuran Singapura ini terjadi lebih cepat dibandingkan ramalannya Lawrence Wong? Jangan di skip video ini. Let's check this out. Jadi teman-teman ya, buat yang belum tahu ya, Singapura yang selama ini lu anggap sebagai negara maha sakti, maha baik, maha luar biasa, maha canggih, ternyata baru saja diguncang PHK besar. Lebih dari 20.000 orang kehilangan pekerjaan. Jadi mereka dipecat di mana-mana nih. Bahkan yang di PHK juga jabatannya bukan jabatan kecil, jabatan senior manager ke atas, orang-orang yang bekerja di bidang sektor teknologi yang dianggap sektor yang paling aman, paling canggih, ternyata justru malah paling berbahaya karena mereka paling rentan dipecat. Jadi PHK besar-besaran ini terjadi di beberapa bidang guys, seperti real estate atau usaha properti, usaha IT, teknologi dan informasi, usaha-usaha jasa-jasa profesional seperti akuntan, lawyer, ahli pajak, bahkan sampai perdagangan retail dan perdagangan grosir juga kena. Pengusaha yang bergerak di bidang pendidikan, bahkan F&B, makanan minuman juga terdampak dengan PHK massal ini. Nah, menurut Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian di Singapura, sekitar 20.000 orang yang belajar dari 7 sektor besar ini bakal makin banyak lagi yang kena pecat. Dan yang lebih ngeri lagi ya, bukan cuma perusahaan-perusahaan kecil, mungkin lu beranggap ini perusahaan-perusahaan lokal, perusahaan cap kaki lima, enggak. Banyak perusahaan multinasional, bahkan perusahaan minyak salah satu yang terbesar di dunia, Exxon Mobil, itu baru aja PHK 500 orang. Gila lu, 500 rakyat Singapura di-cut sama Exxon Mobil. Bukan cuma di situ, perusahaan pesawat terbang terkenal dari Qatar, dia punya anak usaha namanya Jetstar di Asia. Lu mungkin pernah terbang tuh naik Jetstar. Teman-teman tahu mereka bakal tutup operasional mereka di Singapura. Jadi goodbye ya, selamat tinggal, udah pergi masuk ke kuburan ini Jetstar ini karena mereka akan segera pecat 500 karyawan perusahaan pesawat terbang Jetstar ini. Ini sedih sih. Dan selain itu juga ada perusahaan punya teman gua nih, Properti Guru. Properti Guru juga bakal mencat 174 karyawan. Nah, perusahaan Properti Guru ini by the way buat teman-teman yang nggak tahu, mungkin lu pernah denger yang namanya Lamudi atau OLX atau Rumah 123. Nah, ini kurang lebih mirip-mirip lah kayak begitu. Nah, mereka baru aja diakuisisi sama perusahaan EQT Capital senilai 18 triliun. Dan seperti yang udah-udah, begitu diakuisisi ya mereka lakukan bersih-bersih. Jadi ada ratusan PHK massal di bidang properti. Nah, bukan berhenti sampai di situ, karena sekarang perusahaan media kita mau ngobrol nih. Perusahaan Media Corp di Singapura juga bakal mem-PHK 93 orang. Karena ya suka nggak suka, dengan masuknya era AI, udah makin canggih, orang bikin video, bikin berita, bikin tulisan, ya udah makin gak butuh manusia. Dan perusahaan-perusahaan yang tidak bisa beradaptasi dengan perubahan ini harus siap hilang dari peta dunia. Makanya ya mereka harus beradaptasi dengan perkembangan zaman, mereka wajib PHK massal. Sebetulnya bukan cuma di Singapura, lu tau gak di Indonesia juga lagi ngetren nih PHK massal di bidang media. Nah, makanya teman-teman di sini kalau ada yang punya keahlian jurnalis di bidang ekonomi, lu bisa ngelamar di perusahaannya Benix karena kita butuh banyak orang-orang kayak kalian ya. So, kita juga ada perusahaan perbankan. Lu tahu di Indonesia ada bank tuh kemarin lagi ngetren namanya Superbank, terafiliasi dengan Grab. Nah, di Singapura Superbank ini yang viral di Indonesia ini juga punya bisnis di Singapura. Superbank juga namanya GXS Bank. Nah, mereka juga bakal mem-PHK 82 karyawan. Dan ini sangat mengejutkan karena ya backingnya GXS Bank itu ada
Grab, dan ada juga Singtel. Ya ini perusahaan telekomunikasi terbesar di Singapura. Cuman ya mereka nggak mau harus bisa beradaptasi dengan kecepatan perubahan zaman. Mereka bakal jadi bank digital terbesar di Singapura, yang artinya nggak butuh kantor cabang, nggak butuh teller, nggak butuh orang buat ngangkatin telepon, semua udah canggih pakai AI sehingga mereka bisa pecatin tuh semua orang karyawan dia. Hebat nih di Access Bank. Dan bukan cuma bank-bank baru lahir lah kayak banknya si Grab nih, tapi ada juga bank yang udah lama. Lu mungkin pernah dengar Standard Chartered. Ya orang-orang mungkin udah tahu lah Standard Chartered salah satu bank terkenal di dunia ini. Semua orang bercita-cita kalau kerja nanti di Citibank atau di Standard Chartered. Ya lu merasa aman mungkin jadi karyawan mereka. Ternyata tidak. Di Singapura kemarin baru dia pecat 80 orang guys. Gila gak? 80 orang karyawan perbankan, banker-banker top yang ada di Singapura dari Standard Chartered bakal kehilangan pekerjaan. Dan ini semua harus dilakukan Standard Chartered kalau mereka mau stay relevan di dunia bisnis yang makin kompetitif ini. Mereka sih memperkirakan ya dengan memecat orang-orang Singapura ini mereka bisa hemat 25 triliun guys. Luar biasa ya. Dan bukan cuma di situ. Lu kalau booking handphone lu mungkin pernah dengar namanya Traveloka, Tiket.com. Ya orang bule juga pakai ada namanya Agoda.com. Nah Agoda ini platform travel ya, terkenal lah. Mungkin teman-teman juga pakai, gue juga pun pernah pakai. Ya mereka itu PHK 50 karyawan loh di Singapura doang karena mereka mau melakukan yang namanya penghematan. Jangan-jangan mereka ada melihat sesuatu yang lu masih belum tahu tentang masa depan Singapura. Yang jangan-jangan bukan baik-baik saja. Next kita juga ada Singpos. Jadi kalau di Indonesia punya PT Pos Indonesia, di Singapura ada namanya Singpos. Jadi lu kalau kirim-kirim barang, kalau zaman dulu kirim perangko, kirim surat pakai Singpos. Sekarang mereka jadi perusahaan logistik di Singapura dan mereka pecat 45 orang karyawannya. Nah target mereka bakal terus-menerus pecat-pecatin orang terus tuh sepanjang tahun. Ya tentu tujuannya buat menghemat duit perusahaan. Apakah cuma sampai di situ guys? Ternyata tidak. Bandara favorit lu kalau terbang ke luar negeri, ke Eropa atau ke Amerika, kemungkinan besar lu transit di mana? Di Changi. Nah Changi itu juga nggak kebal dengan yang namanya krisis ekonomi global guys. Jadi lu tahu Changi baru saja mencat 30 orang karyawannya mereka. Dan ini bukan yang pertama kali lu Changi mencatin orang. Awal tahun ini mereka udah pecat orang. Ini tahap yang kedua dan rencana mereka bakal mencat lebih banyak lagi nih. By the way buat teman-teman yang belum tahu, beda dengan Angkasa Pura di Indonesia ya. Di Singapura mereka tuh kreatif. Jadi Changi itu punya banyak anak usaha. Bisnisnya mulai dari rental wifi, jasa forex alias jual beli duit, tukar duit. Dan yang ketiga termasuk jasa buat transit dan pindah pesawat. Itu ada jasanya sendiri di Changi. Jadi bisnis mereka itu bukan cuma jasa ke bandaran guys. Jadi ada begitu banyak lagi sih bisnis-bisnis yang lain yang mereka punya dan operasionalkan. Ya ternyata mereka juga tidak anti dengan yang namanya krisis ekonomi dunia ya, sehingga mereka harus melakukan PHK massal. Nah PHK ini sebenarnya juga bukan terjadi dalam sekejap guys, karena ternyata banyak perusahaan lain yang jauh lebih besar seperti Grab, TikTok, bahkan bank besar DBS itu udah PHK duluan. Lu tahu bank DBS di Singapura, salah satu bank terbesar di Singapura, mereka pecat berapa orang? 4.000 orang. 4.000 orang, bayangin 4.000 orang dipecat sama bank DBS di Singapura. Bukan cuman itu, Grab sama ini lihat perusahaan ini parlente, keren, hebat. Iya ternyata di Singapura mereka pecat 1.000 orang guys. Ngeri lu, 1.000 orang kehilangan lapangan kerja. Terus apa lagi? Ada lagi TikTok. Ternyata platform sosmed idolanya anak-anak alay itu juga kena PHK massal di Singapura guys. Jadi di tahun ini aja mereka udah pecat ratusan orang loh. Bukan cuma di Singapura, mereka juga punya target pecatin orang-orang Malaysia. Jadi Singapura dan Malaysia akan makin banyak lagi pengangguran, khususnya yang kerja di TikTok. Ya karena mungkin joget-joget di TikTok penghasilannya udah gak sebanyak dulu kali guys. Anyway, pertanyaannya kenapa ya mendadak bisa banyak PHK massal di Singapura? Ternyata ini ada hubungannya dengan perekonomian Singapura yang bukan makin melonjak tinggi to the moon seperti kata Purbaya. To the moon. Tetapi ternyata ini karena ekonominya makin nyungsep guys, makin melemah. Bahkan diperkirakan ya perekonomian Singapura di semester kedua tahun 2025 ini bakal melemah lebih parah lagi. Khususnya sektor yang berhubungan dengan retail dan F&B. Dan ini semua udah sesuai dengan prediksinya PBB. Bahkan Kementerian Keuangan Singapura juga udah membuat ancang-ancang. Mereka udah bikin prediksi bahwa perekonomian Singapura bakal makin nyungsep. Jadi buat teman-teman yang belum tahu ya, di tahun 2024 Singapura itu ekonominya tumbuh 4,4%. Jauh di bawah Indonesia yang 5%. Tahun 2025 diperkirakan nyungsep jadi 4% doang. Nah besok nih tahun 2026 lu tahu ekonomi Singapura bakal berapa? Kalau Indonesia kan 5% lebih. Singapura diprediksi ekonominya cuma setara 1% sampai
3%. Jadi perkiraannya ekonomi Singapura itu bakal habis sekitar 50% loh guys tahun depan. Makanya lu jangan heran kalau banyak perusahaan multinasional, perusahaan dari dalam dan luar negeri, bahkan gue sampai nggak sebutin di sini ada Meta tuh yang punya Facebook, atau Microsoft, Bill Gates punya itu, mereka juga PHK massal. Cuma durasi kita nggak cukup. Intinya yang gue bilang adalah ekonomi Singapura tambah nyungsep. Ketika ekonomi Indonesia tambah naik, ternyata tetangga kita tambah nyungsep. By the way, apa sih penyebab utamanya? Lu tau gak sih penyebab utamanya? Ternyata karena lu tahu Singapura adalah hub buat perdagangan. Jadi lu kalau mau bisnis ekspor impor, bahkan Indonesia ini ekspor ikan hias saja contohnya. Itu harus ke Singapura dulu guys. Dari Singapura baru pergilah ke Kanada, ke Amerika, ke Jerman. Jadi hub buat ekspor impor kawasan Asia Tenggara itu pasti lewat Singapura. Dan ketika perdagangan dunia melemah, apa yang terjadi? Hub ini juga ikut melemah. Ketika terjadi penurunan terhadap demand, penurunan terhadap permintaan global, akibatnya apa? Gara-gara ada perang tarif segala macam ya. Siap-siap Singapura akan semakin sedikit kapal-kapal kontainer yang transit di Singapura, akan semakin sedikit orang-orang yang trading di Singapura, akan semakin sedikit orang-orang yang transfer pricing ke Singapura, akan semakin dikit orang juga yang pakai jasa perbankan, jasa forex, jasa investasi di Singapura. Makanya ternyata pelemahan ekonomi dunia, perang dagang di dunia akan menurunkan permintaan global. Akibatnya Singapura yang selama ini mengandalkan bisnis trading, bisnis kapal, bisnis ekspor impor, ya mereka harus makin nyungsep. Apalagi kalau lihat ya, ke depan nih Cina dan Eropa ada kemungkinan makin melemah pembelian mereka, transaksi dagangnya makin melemah. Ujung-ujungnya ya permintaan terhadap ekspor barang dari Singapura sebagai pusat hub itu ya bakal makin melemah. Ini bakal kasih efek yang luar biasa ke sektor manufaktur dan sektor perdagangan. Terus yang kedua berhubungan dengan bisnis AI juga guys. Lu tahu ya siklus bisnis elektronik atau teknologi itu ada siklusnya lah. Tahun 2004-2025 ini semuanya booming nih. Barang-barang yang berhubungan dengan semiconductor, barang-barang elektronik yang terkait dengan kecerdasan buatan itu permintaannya naik tinggi guys. Tetapi di 2026 diperkirakan bakal cooling down. Yang artinya permintaan terhadap sektor semiconductor akan berkurang. Yang ujung-ujungnya ekspor produk-produk elektronik Singapura bakal melemah. Ingat ya, manufacturing di Singapura beda dengan di Indonesia. Di Indonesia manufacturing yang masih berhubungan dengan produk tekstil lah, kain lah, sepatu, sendal lah. Enggak, Singapura juga ada pabrik manufacturing, tapi manufacturingnya bukan yang low value seperti kayak Indonesia. Manufacturing mereka high value. Makanya barang elektronik, microchip, semiconductor itulah produk ekspornya sih Singapura ini. Dan ketika bisnis AI melambat, ya siap-siap ekonomi Singapura juga melambat. Jadi dari sini udah tahu lah ya kalau seandainya perdagangan dunia makin parah, permintaan makin berkurang, ya negara-negara yang selama ini nggak punya basis produksi yang kuat ya kayak Singapura, Indonesia punya CPO, punya batu bara, Singapura cuman hub buat trading, ya mereka bakal makin nyungsep. Ya akibatnya ya kalau makin sedikit transaksi internasional, ekonomi global melemah, udah nggak ada lagi kepentingan buat perusahaan-perusahaan multinasional itu punya cabang, buka kantor di Singapura. Akibatnya akan ada tekanan terhadap warga negara asing, pasar tenaga kerja asing di Singapura juga makin banyak yang nyungsep, PHK massal. Nggak ada lagi gunanya bule-bule itu kerja di Singapura guys. Gajinya tinggi tapi nggak ada pekerjaan. Ya gimana? Udah gak ada lagi transaksi perdagangan internasional, akibatnya apa? Peredaran uang juga bakal turun. Ini juga bisa berdampak kepada konsumsi domestik lokal di Singapura. Makin sedikit orang beli makanan, makin sedikit orang belanja deterjen, makin sedikit orang pergi ke bioskop karena bule-bule itu udah pada dipecatin semua. Udah gak ada gunanya bisnis di sana. Apalagi ya sektor perdagangan ya logistik ekspor impor makin nyungsep. Lu tau lah Singapura itu nyawanya di sektor perdagangan, khususnya berhubungan dengan maritim. Jadi aktivitas di sektor transportasi, penyimpanan, logistik, pengapalan dan pergudangan juga bakal menurun. Apalagi Indonesia udah gak mau lagi impor BBM dari Singapura, kita bakal impor bensin dari Amerika. Ya mau gak mau ekonomi lokal Singapura pasti akan makin nyungsep. So gimana nih guys menurut lu guys? Ini kabar buruk dari negara tetangga kita di Singapura. Menurut lo ya, Indonesia bakal terdampak juga nggak dengan PHK massal di Singapura? Apakah kita bakal kena dampak positif atau negatif? Ya dampak positif misalkan ya kita jadi bisa rekrut loh tenaga-tenaga ahli profesional yang sangat ahli di bidangnya dari Singapura. Kita bisa hijack mereka buat kerja di Indonesia. Jadi mereka bisa bawa perusahaan-perusahaan di Indonesia maju naik level ke pentas dunia. Itu salah satu hal yang bagus sih menurut gua. Bahkan mungkin kita impor aja sekalian menteri-menteri dan anggota DPR dari Singapura. Setuju nggak lo? Kalau perlu sampai pejabat-pejabat lah kita punya kepala daerah ganti aja sama orang Singapura. Setuju gak guys? Pasti banyak yang komplain sama gua karena hobinya korupsi nih. Anyway, pelemahan ekonomi di Singapura ini sebetulnya loh orang Indonesia bisa manfaatkan itu. Karena ketika tetangga kita makin nyungsep, kita bisa manfaatkan momen ini buat meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita supaya Indonesia menjadi hub pusat perdagangan internasional. Ngapain ribuan kapal harus transit kontainer di sana menciptakan ribuan tenaga kerja di Singapura? Kenapa nggak transitnya di Batam? Kenapa nggak transitnya di Jakarta, di Priok misalkan?
Ya tentu lu udah tau lah, karena banyak palak memalak dari segala jenis ormas warna-warni yang berseragam maupun tidak berseragam. Akibatnya apa? Ekonomi biaya tinggi, korupsi di mana-mana. Ya jadi nggak menarik. Tapi ini bisa jadi momen yang sangat bagus buat Indonesia, karena bisnis kapal di Singapura itu nilainya ribuan triliun by the way per bulan loh. Dari uang parkir aja satu kapal bisa bayar parkir 30-70 juta per bulan. Lu bayangin kalau ada 1.000 kapal aja yang parkirnya pindah ke Indonesia. Tambah kaya loh pengusaha Indonesia. Karena kapal-kapal yang parkir itu butuh apa? Butuh air bersih, butuh nginep di hotel, butuh belanja beras, makanan, bawang, sambal. Waduh, bakal hidup ekonomi Indonesia. Kalau kita bisa memaksimalkan potensi ekonomi nyungsepnya bisnis di Singapura. Tapi pertanyaannya, bisa gak sih pejabat Indonesia memanfaatkan momentum baik ini loh untuk menarik ya para pelaku usaha dari Singapura pindah ke Indonesia? Atau justru sebaliknya, ini juga momentum nih buat Singapura buat mendorong ekonomi kreatif mereka, ekonomi digital mereka. Kalau mereka bisa manfaatkan momentum ini dengan baik, teman-teman bisa saksikan ya. Singapura ketika seharusnya tambah nyungsep nih tahun 2026, mereka bikin begitu banyak konser buat download duitnya rakyat Indonesia. Kalau prediksi gua pejabat Singapura kan gak ya dan gak hobi korupsi ya. Logikanya menurut gua mereka bakal banyak bikin acara internasional. Bukan cuma mobil F1, mungkin di situ ada pertandingan antara Barcelona dengan Inter Milan, mungkin di situ akan ada MotoGP, mungkin di situ bakal ada konser Blackpink, Black Panther, Black Moon, Black apa-apa lah segala macam lah. Semua orang Korea, Jepang, Amerika semua diundang sana buat bikin konser sepanjang tahun supaya duit orang Indonesia terdownload sebanyak-banyaknya oleh pengusaha Singapura. Wah, itu jadi kebalikan dong. Mereka malah jadi memanipulasi dan memanfaatkan kita dong. Nah iya, salah lu sendiri pejabat lu gak bisa memanfaatkan momentum ini buat download duitnya orang Singapura. Nah menurut lu gimana guys? Apa sih yang harusnya dilakukan oleh pemerintah Indonesia buat menarik para pengusaha, para investor keluar dari Singapura pindah berinvestasi ke Indonesia? Lo tau kan ada ribuan triliun duit orang Indonesia yang parkir di Singapura. Gimana tuh nasibnya tuh? Dan yang paling penting, apakah Indonesia ya bisa mengambil momentum PHK massal di Singapura ini untuk meningkatkan produktivitas Indonesia sendiri? Ini momen kita to shine. Ketika dia sinarnya meredup, ini momen kita buat sinarnya terang benderang. Dan yang paling penting, kalau Singapura makin nyungsep, pasti akan ada loh perusahaan Indonesia yang akan dirugikan karena duitnya banyak parkir di situ. Dan pastinya ada juga perusahaan Indonesia yang semakin diuntungkan. Nah menurut lo emiten mana ya yang paling terdampak dengan hancurnya ekonomi Singapura di tahun 2026? Ditunggu komentar kalian di kolom komen yang ada di bawah ini. Jangan lupa subscribe channel Benix dan share video ini sebanyak-banyaknya. Salam sehat, salam cuan, bye-bye.